Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-7 chapter ke-8. Di chapter sebelumnya telah dibahas bahwa Rimuru dan Hinata sudah bertarung, dan pertarungan itu telah dimenangkan oleh Rimuru. Tetapi saat Hinata sudah kalah, dan setelah itu, Hinata malah diserang oleh seseorang yang tidak diketahui. Dan juga Raja Edward dan semua pasukannya sudah berhasil dihentikan oleh Diablo dan kawan-kawan. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lain, saat ini Hinata sedang terluka sangat parah. Karena saat pertarungan Rimuru dan juga Hinata telah selesai, Hinata diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan Rimuru yang melihat itu, dia pun langsung menghampiri Hinata yang saat itu masih terluka. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung memberikan Hinata cairan Full Potion. Tetapi Full Potion tidak berhasil menyembuhkan Hinata, karena Hinata ini memiliki ketahanan terhadap sihir yang bukan sihir suci. Apalagi Rimuru itu adalah seorang Demon Lord. Dan Full Potion milik Rimuru mengandung sihir yang bukan sihir suci. Dan itu secara otomatis akan dinetralkan saat terkena tubuh Hinata. Rimuru yang mengetahui hal itu, dia pun langsung memerintahkan para bawahan Hinata untuk segera menyembuhkannya dengan menggunakan sihir suci milik mereka. Tetapi saat Arnold dan juga yang lainnya ingin menyembuhkan Hinata, mereka semua tiba-tiba diikat oleh sebuah cincin dan mereka tidak bisa bergerak. Dan tidak lama, datanglah dua orang misterius yang menggunakan sihir teleportasi dan langsung berpindah langsung ke hadapan Rimuru. Dan setelah dua orang itu sampai di sana, mereka pun langsung berlutut di hadapan Rimuru. Dan dua orang itu langsung mengenalkan diri mereka kepada Rimuru. Mereka bilang bahwa mereka adalah anggota dari Seven Days Clergy. Dan mereka juga bilang kepada Rimuru bahwa tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menghukum Hinata karena dia sudah melanggar perintah. Rimuru yang mendengar itu, sebenarnya dia sudah tahu tentang kelompok Seven Days Clergy dari Adalman. Dan Rimuru tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok yang sangat licik. Dan ternyata ada satu anggota lagi dari Seven Days Clergy yang telah menyamar menjadi anggota Paladin. Dan dia tergabung dalam pasukan Renard. Dan orang itu adalah Garde. Dan Garde ini ternyata adalah anggota Seven Days Clergy. Dan saat ini, anggota Seven Days Clergy yang ada di tempat Rimuru berjumlah 3 orang. Dan Rimuru lalu bilang kepada mereka bahwa urusannya dengan Hinata sudah selesai. Tetapi Rimuru lalu memberitahu orang-orang itu bahwa dia tidak bisa membiarkan Hinata mati. Tetapi para anggota Seven Days Clergy langsung membantah hal itu. Mereka bilang kepada Rimuru bahwa mereka tidak bisa membiarkan Hinata hidup karena Hinata sudah berkhianat terhadap Dewa Ruminas. Rimuru yang mendengar itu, dia pun tetap kekeh. Dan Rimuru lalu memperingatkan mereka semua. Rimuru bilang kepada mereka bahwa mereka saat ini sedang berada di wilayah kekuasaannya. Dan mereka semua harus mematuhi semua kehendak dari dirinya, karena dia adalah pemimpin dari wilayah ini. Lalu setelah itu,
Rimuru pun memerintahkan Arnold untuk segera mengobati Hinata. Tetapi anggota Seven Days Clergy masih tetap kekeh dengan keputusan mereka. Dan mereka terus menahan Arnold untuk menyembuhkan Hinata. Tapi tiba-tiba, Rimuru pun mendapatkan sebuah panggilan dari Diablo. Dan Diablo lalu melaporkan kepada Rimuru bahwa orang-orang yang telah membunuh Reihim adalah kelompok Seven Days Clergy. Dan Seven Days Clergy lah dalang dari semua masalah ini. Dan Diablo juga bilang kepada Rimuru bahwa ada 3 anggota Seven Days Clergy yang saat ini ada di hadapannya. Dan Diablo lalu memberitahu Rimuru bahwa jika para anggota Seven Days Clergy ini dibiarkan hidup, maka mereka akan sangat berbahaya. Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu memberikan perintah kepada Diablo untuk membunuh mereka semua. Diablo yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang karena akhirnya dia dapat membunuh orang-orang yang sudah membuatnya malu di hadapan Rimuru. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Setelah itu, Rimuru pun lalu berpikir. Rimuru beranggapan bahwa Seven Days Clergy yang telah memanipulasi pesannya untuk Hinata. Dan Rimuru sangat yakin jika mereka inilah yang telah merusak rencana dari Diablo. Dan Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk membunuh mereka semua. Setelah itu, Rimuru pun memberikan perintah kepada Benimaru dan juga Zoe untuk menangkap 2 anggota Seven Days Clergy yang saat ini ada di hadapannya. Dan Rimuru juga memberikan perintah kepada Sion untuk melawan Garde. Dan Rimuru juga memperingatkan Sion bahwa Garde itu adalah anggota dari Seven Days Clergy yang saat ini sedang menyamar. Dan mereka bertiga yang mendengar perintah dari Rimuru, mereka pun langsung bersiap untuk menjalankan perintah dari Rimuru. Tapi orang-orang dari Seven Days Clergy malah tertawa. Dan mereka bilang kepada Rimuru bahwa Rimuru saat ini pasti sudah kehabisan energi untuk bertarung akibat bertarung melawan Hinata. Dan mereka sangat percaya diri jika mereka bisa mengalahkan Rimuru. Dan akhirnya, Garde dan 2 anggota Seven Days Clergy lainnya mulai menyerang. Sedangkan Sion, Zoe dan juga Benimaru, mereka siap berhadapan dengan mereka bertiga. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Setelah itu, semua anggota Seven Days Clergy langsung bersatu. Dan mereka langsung mengeluarkan sihir penghalang terkuat milik mereka untuk mengurung Rimuru dan juga yang lain. Dan mereka ini berencana untuk memusnahkan semua orang, termasuk Rimuru dan juga Hinata sekaligus. Tetapi Sion terlihat tidak terpengaruh sama sekali. Dan Sion bilang kepada mereka bahwa penghalang milik mereka ini bukanlah apa-apa di hadapan pedang miliknya. Dan dalam sekejap, Sion pun berhasil menghancurkan penghalang itu. Tetapi Seven Days Clergy yang melihat hal itu, mereka pun tidak tinggal diam. Dan setelah itu, mereka pun langsung melancarkan sihir terkuat milik mereka. Dan sihir itu adalah sihir terkuat dari Gereja Barat. Dan nama sihir itu adalah Trinity Disintegration. Rimuru yang melihat itu, dia pun sedikit agak cemas. Tetapi Raphael langsung bilang kepada Rimuru bahwa Rimuru tidak perlu khawatir, karena serangan itu bisa ditahan dengan ultimate skill Uriel. Dan tidak lama, serangan terkuat mereka pun langsung diarahkan kepada Rimuru dan juga yang lain. Tetapi ternyata serangan itu berhasil ditahan oleh Rimuru menggunakan ultimate skill Uriel. Dan setelah Rimuru berhasil menahan serangan itu, Raphael pun memberitahu Rimuru sesuatu. Raphael bilang kepada Rimuru bahwa Rimuru sudah mendapatkan ketahanan dari serangan suci tingkat tinggi, karena sebelumnya Beelzebub sudah melahap jurus terkuat dari Hinata, yaitu Mad Slash.
Dan hal ini juga membuat ultimate skill Uriel menjadi semakin kuat. Dan Raphael juga memberitahu Rimuru bahwa Rimuru saat ini sudah mendapatkan skill Mad Slash milik Hinata. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata Raphael sudah dengan sengaja melahap skill milik Hinata. Di sisi lainnya, para anggota Seven Days Clergy yang melihat jika sihir terkuat milik mereka berhasil ditahan oleh Rimuru, mereka pun menjadi sangat terguncang. Karena mereka tidak menyangka bahwa hal ini bisa terjadi. Padahal sebelumnya belum pernah ada orang yang berhasil menahan sihir sekuat itu. Di sisi lainnya, Benimaru, Zoe dan juga Sion, mereka pun akhirnya mulai bergerak untuk melakukan serangan balik. Dan 3 anggota Seven Days Clergy akhirnya mulai terpojok, tapi mereka tidak mau menyerah. Tapi tiba-tiba datanglah seorang wanita ke tempat itu. Dan orang itu langsung menyapa Rimuru. Dan ternyata orang itu adalah seorang Demon Lord, yaitu Ruminas Valentine. Dan Rimuru yang melihat Ruminas, dia pun akhirnya menyadari jika Dewa Ruminas yang orang-orang sembah itu ternyata adalah Demon Lord Ruminas Valentine. Di sisi lainnya, Diablo saat ini sedang merasa sangat senang karena dia sudah mendapatkan izin dari Rimuru untuk membunuh semua musuhnya. Dan saat ini, Diablo pun tersenyum dengan sangat jahat. Setelah itu, Diablo pun lalu memberitahu semua jurnalis jika Seven Days Clergy sudah mencoba untuk membunuh mereka semua. Dan semua jurnalis yang mendengar itu, mereka pun percaya kepada Diablo. Karena mereka sudah melihat sendiri bahwa Seven Days Clergy sudah melemparkan sebuah bola api ke arah mereka semua. Dan itu terlihat sangat jelas jika para anggota Seven Days Clergy ingin membunuh semua orang yang ada di sana. Lalu Diablo bilang kepada semua jurnalis bahwa dia akan melindungi mereka semua. Tetapi para jurnalis yang mendengar itu, mereka pun lalu bertanya kepada Diablo apa yang harus mereka bayarkan kepada Diablo karena pertolongannya. Karena yang mereka tahu bahwa jika mereka meminta tolong kepada seorang iblis, maka iblis itu pasti akan meminta imbalan. Diablo yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada mereka bahwa dia hanya ingin mereka menuliskan suatu berita yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan Diablo juga meminta mereka untuk membuatkan sebuah berita tentang Raja Edward yang telah menjadi dalang dari semua masalah yang telah terjadi di kerajaan Farmes. Para jurnalis yang mendengar itu, mereka pun langsung setuju. Dan mereka berjanji kepada Diablo bahwa mereka akan menulis berita apapun yang diminta oleh Diablo, asalkan Diablo menolong mereka semua. Dan mereka pun bersumpah setia kepada Diablo. Diablo yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan Diablo langsung menanamkan skill tempter miliknya kepada semua jurnalis agar mereka tidak berkhianat. Di sisi lainnya, Raja Edward pun akhirnya sadar dari pingsannya. Lalu Diablo bilang kepada Raja Edward bahwa Edward adalah satu-satunya orang yang tidak akan dia lindungi. Karena Edward telah berani menghina Rimuru di hadapannya. Edward yang mendengar itu, dia pun langsung memohon kepada Diablo sambil menangis. Edward memohon ke Diablo untuk mengampuni dirinya. Tetapi Diablo tidak peduli sama sekali. Tapi Edward lalu berjanji kepada Diablo, jika Diablo mengampuni dirinya, maka dia akan memberikan apapun yang Diablo inginkan, termasuk tahtanya. Diablo yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari jika dia menerima penawaran ini, maka rencananya untuk menjadikan Yom sebagai raja baru dari Farmes akan semakin cepat.
Dan Diablo pun akhirnya setuju. Lalu Diablo bilang kepada Edward bahwa Edward harus menyerahkan tahtanya kepada Yom. Edward yang mendengar itu, dia pun dengan terpaksa setuju dengan hal itu. Bahkan para jurnalis yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat senang, karena mereka akhirnya mendapatkan sebuah berita yang sangat besar tentang kelahiran seorang raja pahlawan yang baru, dan raja itu adalah pahlawan Yom. Setelah itu, akhirnya tibalah saatnya Diablo untuk melawan para Seven Days Clergy. Dan Diablo pun langsung melihat 3 anggota Seven Days Clergy dengan tatapan niat membunuh. Setelah itu, Diablo pun langsung mengeluarkan skill miliknya, yaitu skill Tempting Word dan juga Truth Twice. Sedikit informasi, skill Tempting Word adalah sebuah skill turunan dari skill unik Tempter milik Diablo. Dan skill ini memungkinkan Diablo untuk menciptakan sebuah dunia imajinasi dengan kekuasaan mutlak untuk dirinya. Dan siapapun targetnya yang dikirim ke dunia itu, maka hidup dan matinya ada di tangan Diablo. Sedangkan skill Truth Twice, skill ini juga adalah sebuah skill turunan dari skill unik Tempter milik Diablo. Dan skill ini memungkinkan Diablo untuk menjadikan semua kejadian yang ada di dunia imajinasi yang dia ciptakan menjadi kenyataan di dunia nyata. Dan intinya di sini, Diablo ini bisa melakukan apapun kepada semua orang sesuai keinginannya. Sebagai contoh, misalkan Diablo ini ingin si target mati, maka Diablo langsung memasukkan orang itu ke dunia imajinasi miliknya dan membunuhnya di dalam dunia itu. Dan setelah orang itu mati di dunia imajinasi itu, lalu Diablo bisa langsung menjadikan semua kejadian yang telah terjadi di dunia imajinasi itu menjadi kenyataan di dunia nyata menggunakan skill Truth Twice miliknya, sehingga orang itu juga akan mati di dunia nyata. Dan kemampuan Diablo ini tidak akan bisa dihindari oleh orang-orang yang memiliki mental yang lemah. Dan bahkan jika mental orang itu kuat, tetapi jiwa spiritualnya lemah, maka skill ini juga dapat mempengaruhi dirinya. Bahkan Seven Days Clergy tidak akan mampu menahan skill Diablo ini. Dan setelah Diablo menggunakan kedua skillnya ini kepada 3 anggota Seven Days Clergy, mereka pun tiba-tiba merasakan teror yang sangat mengerikan. Mereka merasakan jika seluruh kekuatan mereka sudah menghilang. Dan mereka pun merasa jika mereka mulai menghilang sedikit demi sedikit dari dunia ini, dan akhirnya lenyap seketika. Di sisi lainnya, saat ini Ruminas sudah datang ke tempat Rimuru dan juga Hinata. Dan di sini Ruminas ditemani oleh bawahannya, yaitu Lois Valentine. Sedangkan ketiga anggota dari kelompok Seven Days Clergy yang melihat kedatangan Ruminas, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Dan mereka bertiga langsung berlutut di hadapan Ruminas. Tetapi Ruminas tidak peduli. Dan setelah itu, Ruminas pun langsung menghampiri Hinata yang saat itu sedang terluka. Dan Ruminas pun langsung menggunakan sihir suci tingkat tinggi untuk menyembuhkan Hinata. Dan dalam sekejap, luka fatal Hinata pun langsung sembuh seketika. Rimuru yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Rimuru kaget kenapa seorang Demon Lord bisa menggunakan sihir suci tingkat tinggi. Lalu Raphael langsung memberitahu Rimuru. Raphael bilang kepada Rimuru bahwa sihir suci yang digunakan oleh Hinata adalah sebuah sihir yang dapat memanfaatkan partikel-partikel spiritual secara efisien. Dan Raphael juga bilang kepada Rimuru
bahwa dirinya juga sudah menemukan sebuah cara untuk mendapatkan kemampuan ini. Dan dia akan mulai menganalisanya agar Rimuru juga bisa menggunakan sihir ini. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Setelah itu, Hinata pun akhirnya bangkit kembali. Dan Hinata melihat bahwa ada sebuah lubang yang ada di dadanya. Dan dadanya saat ini sudah terbuka karena luka sebelumnya. Dan Hinata pun langsung menatap ke arah Rimuru dengan tatapan yang sangat tajam. Rimuru yang melihat itu, dia pun menjadi sangat bingung. Dan di sini Rimuru bingung kenapa Hinata menatapnya seolah-olah dirinya adalah seorang penjahat. Dan tidak lama, Rimuru pun akhirnya sadar jika Hinata marah adalah karena Hinata tahu bahwa Rimuru itu dulunya adalah seorang laki-laki. Dan dia saat ini sedang menatap ke arah Hinata. Dan Hinata curiga bahwa Rimuru sudah menatap dadanya. Dan Rimuru pun akhirnya merasa sangat cemas. Tetapi tiba-tiba Rimuru pun mendapatkan sebuah panggilan dari Diablo. Dan Diablo langsung memberikan laporan kepada Rimuru. Diablo bilang kepada Rimuru bahwa tugasnya telah selesai sesuai dengan rencana. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang, dan panggilan pun akhirnya selesai. Di sisi lainnya, Ruminas saat ini sedang menentukan hukuman apa yang akan dia berikan kepada 3 anggota Seven Days Clergy. Dan tidak lama, Ruminas pun bilang kepada mereka bertiga bahwa hukuman mereka bertiga adalah hukuman mati. Dan yang akan membunuh mereka adalah Ruminas sendiri. Mereka bertiga yang mendengar itu, mereka pun langsung meminta ampunan kepada Ruminas. Tetapi Ruminas tidak peduli sama sekali. Dan Ruminas pun langsung mengeluarkan sihir tingkat tinggi miliknya. Dan itu adalah sihir Death Blessing, yang membuat ketiga orang itu langsung lenyap seketika. Lalu setelah itu, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk segera membuat negosiasi dengan Kekaisaran Ruberion untuk membahas hubungan apa yang akan mereka buat antar kedua negara. Lalu Rimuru pun langsung mengajak Ruminas dan juga yang lain untuk datang ke negara Tempest dan memulai pertemuan untuk melakukan negosiasi. Dan setelah mereka sampai di Tempest, di sana mereka langsung disambut oleh Veldora. Di sini sebenarnya Rimuru sangat cemas karena Ruminas memiliki dendam kepada Veldora. Dan Rimuru juga khawatir bahwa Veldora nantinya akan membongkar identitas Ruminas sebagai Demon Lord. Dan ternyata kecemasan Rimuru itu benar. Dan saat Veldora melihat Ruminas, Veldora pun dengan lantang langsung bilang kepada Ruminas bahwa dia ingat jika Ruminas itu adalah seorang Demon Lord yang wilayahnya pernah dia hancurkan. Dan untungnya para paladin yang mendengar itu, mereka terlihat tidak peduli dan hanya diam saja. Di sisi lainnya, Ruminas yang melihat Veldora, dia pun menjadi sangat kesal. Dan dia pun terus mengomel kepada Veldora. Dan akhirnya Rimuru dan juga yang lain berusaha untuk menenangkan Ruminas yang saat ini sedang kesal. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Di chapter selanjutnya nanti, kita bakal ngebahas tentang pertemuan Ruminas dan juga Rimuru yang akan membahas tentang tujuan mereka ke depannya. Oke guys, see you next time. Bye bye.